Hai sahabat semuanya. Kembali lagi bersama Kang Aji, di Klimas Film. Semoga hari kalian sedang berbahagia dan sehat selalu. Kali ini, saya akan membahas film Korea berjudul The Housemaid. Film yang sangat populer pada tahun 2010 ini, disutradarai oleh Lim Sang-soo, dan diperankan oleh John Do-yeon, Lee Jung-jae, dan artis senior Yoon Yoo-jung. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang bekerja sebagai pembantu di sebuah keluarga kaya raya. Bosnya dan pembantunya terjatuh dalam hubungan gelap, dan berujung dengan kisah yang tragis di antara mereka. Berikut adalah ceritanya. N.Y adalah seorang wanita yang bekerja di sebuah rumah makan di pusat kota. Dia selalu pergi dan berangkat kerja bersama sahabatnya. Dia juga sering tidur di rumah sahabatnya ini. Suatu saat, ada bibi yang mencari keberadaan N.Y. Bibi ini menawarkan pekerjaan spesial kepada N.Y untuk bekerja bersama dirinya, bekerja sebagai pembantu di rumah orang kaya raya. N.Y pun menerima tawaran dari bibi itu. Di hari pertama kerjanya, dia bertemu dengan nyonya rumah itu. Dia adalah wanita cantik bernama Hera, yang sedang hamil anak kembar di perutnya. Bibi ini membawakannya seragam pakaian khusus pembantu kepada N.Y, karena di rumah ini pembantunya dilarang memakai pakaian selain itu. Di rumah ini, juga ada putri kecil mereka bernama Nami, yang harus mereka jaga. N.Y langsung berusaha mendekatkan diri kepada Nami, supaya mudah diterimanya. Nami menceritakan kepada ibunya, kalau N.Y sepertinya sangat menyukainya, dan Nami senang dengan kehadiran N.Y. Bos pria di rumah ini datang, bapak muda yang tampan ini bernama Go-hun. Go-hun dan N.Y pun saling mengenalkan diri. Go-hun mengatakan kalau N.Y adalah orang yang akan merawat anaknya, istrinya, dan menyiapkan makanan untuk keluarganya, jadi Go-hun harus menyambutnya dengan baik. Go-hun adalah pria yang sangat mencintai istrinya. Dia begitu khawatir dengan kondisi istrinya yang hamil besar, dan memintanya untuk selalu berhati-hati dan menjaga kesehatannya. Di pagi hari, bibi dan N.Y sedang menyiapkan sarapan untuk Go-hun. N.Y mengantarkan sarapan itu kepada Go-hun yang sedang bermain piano. N.Y sepertinya mulai tersihir dengan permainan piano Go-hun, atau mungkin Go-hun yang sengaja memainkan piano agar diperhatikan oleh N.Y. Suara piano itu membuat senang perasaan N.Y. N.Y pun membantu mencuci rambut Hera dan mempercantik kukunya. Dan N.Y juga membersihkan bak mandi di kamar mandi Hera. Go-hun masuk ke kamar Hera untuk mengajaknya menemani minum, dan dia masuk ke kamar mandi yang N.Y di dalamnya. Go-hun melihat N.Y yang sedang membersihkan bak mandi, dan sepertinya senang dengan apa yang dilihatnya. N.Y yang canggung dengan kehadiran Go-hun, segera mengakhiri pekerjaannya dan pergi. Go-hun dan keluarganya pergi berlibur ke sebuah villa, dan N.Y mengikuti mereka untuk menjaga Nami. Saat tengah malam, Go-hun melakukan hubungan intim dengan Hera, tapi, karena Hera sedang hamil besar, sepertinya Go-hun tidak mendapatkan kepuasannya. Saat N.Y sedang istirahat, Go-hun menghampirinya, dan menawarkan minuman untuknya. Go-hun meminta N.Y untuk membuka selimutnya, dan menunjukkan tubuh N.Y pada Go-hun. Meskipun canggung, N.Y pun melakukan semua yang Go-hun minta. N.Y yang juga terkesima dengan Go-hun, tergoda dengan nafsunya, dan melakukan malam yang indah bersama. Mereka kembali ke rumah seperti tak terjadi apapun. Hera sangat percaya kepada N.Y, dan menyukai semua pekerjaannya. Sebelum berangkat kerja, Go-hun melihat istrinya yang sedang senam kehamilan ditemani N.Y. Go-hun berpamitan kepada Hera, tapi dia tersenyum manis kepada N.Y. Di malam harinya, Go-hun menengok anaknya yang sedang tidur. Sambil minum, dia juga menghampiri N.Y yang tertidur di sebelah tempat tidur Nami. Go-hun langsung membuka selimut N.Y, dan tertampaklah tubuh N.Y yang tanpa pakaian.
Enyi terbangun dari tidurnya, dan Go-hun menawarkan minuman, dan akhirnya mereka kembali bercinta. Bibi ini curiga, dengan suara di kamar lantai atas, dan segera menghampirinya. Tapi ternyata kamar Enyi kosong. Bibi menghampiri kamar lainnya, dan mengetahui kalau Go-hun dan Enyi sedang bercinta. Bibi pun terkejut, dan hanya terdiam melihat kelakuan Go-hun dan Enyi. Di pagi harinya, sebelum memulai pekerjaan, Enyi berdandan terlebih dahulu, dan segera mengantarkan sarapan kepada Go-hun. Enyi mendekati Go-hun, dan Go-hun memberinya hadiah berupa cek uang. Mengetahui perbuatan Enyi, Bibi terus mengawasi sikap Enyi tanpa mengatakannya. Saat bersama keluarganya, Go-hun bersikap biasa kepada istrinya dan Enyi. Go-hun yang terus menyayangi istri dan anaknya, dan Enyi adalah pembantu mereka. Bibi mengingatkan Enyi, kalau mereka di sini hanyalah pembantu. Dan meminta Enyi untuk tidak bertingkah lebih. Bibi menghampiri ibu dari Hera, dia menceritakan semua yang terjadi antara Go-hun dan Enyi. Bibi juga tahu, kalau sepertinya Enyi sedang hamil, meskipun Enyi belum mengetahuinya. Dan mereka memikirkan rencana apa yang akan dilakukan ke depannya. Ibu Hera berkunjung ke rumah anaknya ini, dan melihat Enyi yang sedang membersihkan lampu gantung. Ibu Hera sengaja menggoyahkan tangga, dan ingin membuat Enyi celaka. Hera dan Nami panik melihat Enyi yang bergantungan di lampu yang sangat tinggi. Enyi meminta ibunya Hera untuk memegang kakinya dan menyelamatkannya, tapi dia tak menghiraukannya. Enyi pun terjatuh dengan keras. Enyi langsung dibawa ke rumah sakit dan dilakukan pemeriksaan, tapi beruntung tidak ada luka serius pada tubuhnya. Ibu Hera menceritakan pada Hera, kalau Enyi telah berselingkuh dan bercinta dengan Go-hun, dan mencurigai kalau Enyi sedang hamil. Bibi menelpon Ibu Hera, dan mengatakan kalau luka Enyi tidak terlalu parah, cukup dirawat beberapa hari. Namun, dokter belum memeriksa apakah Enyi sedang hamil atau tidak. Karena Go-hun sedang bisnis ke luar negeri, Ibu Hera berencana akan menyelesaikan semua masalah ini. Hera masih belum percaya dengan apa yang terjadi antara suaminya dan Enyi. Bibi membawakan bunga saat menjenguk Enyi, dan mengatakan kalau Ibu Hera meminta maaf atas kejadian kecelakaan itu. Ibu Hera menitipkan sejumlah uang sebagai permintaan maaf pada Enyi. Enyi pun kesal dengan sikap mereka. Hera memarahi Bibi, karena dia tidak menceritakan semua masalah yang terjadi kepada Hera. Tapi justru menceritakannya pada ibunya. Bibi hanya bisa meminta maaf pada Hera. Go-hun pulang dari dinasnya, dan menanyakan keberadaan Enyi yang belum terlihat. Bibi mengatakan, kalau dia membawa Enyi ke rumah sakit karena kondisi tubuhnya yang tidak sehat. Enyi menemui dokter, dan mengetahui kalau dia sedang hamil 4 minggu, Enyi pun sedikit bingung mendengarnya. Saat menjenguk Enyi, sahabatnya bertanya apa yang akan dilakukan Enyi terhadap bayinya, dan bosnya sebagai ayahnya. Enyi disarankan, agar dia sebaiknya meninggalkan rumah itu untuk kebaikannya. Ibu Hera mendapatkan kabar kehamilan Enyi, dan menyampaikannya pada Hera. Mereka menunggu apa yang akan dilakukan Enyi setelah mengetahui kehamilannya. Hera menjadi sangat kesal dan membenci Enyi. Dia juga kesal dengan Go-hun yang berselingkuh di belakangnya. Ternyata Enyi kembali masuk ke rumah itu. Bibi pun sedikit kesal dengan kehadiran Enyi yang kembali ke rumah. Ibu Hera berpura-pura meminta maaf pada Enyi, dan menjadi bersikap baik pada Enyi. Hera yang sedang sangat marah, membawa stik golf ke kamar Enyi, dan ingin menghantamnya, tapi dia mengurungkan niatnya karena dilihat oleh Bibi. Enyi mengatakan, kalau rumah itu terasa menjadi tempat yang mengerikan, dan Enyi menjadi ingin pergi dari rumah itu. Bibi mengatakan, kalau sebaiknya Enyi segera pergi dari rumah. Tidak perlu meminta izin, dan menghilang saja dari rumah itu.
Ibu Hera terus meyakinkan Hera supaya bisa membuat bayi Enyi keguguran, karena kalau bayi itu lahir, akan menjadi masalah antara Hera dan suaminya nanti. Enyi masuk ke kamar Hera, berencana meminta izin untuk berhenti dari pekerjaannya. Tapi, Hera menampar Enyi berkali-kali dengan keras. Enyi bertanya apa maksud Hera menamparnya seperti itu. Hera mengatakan, bukankah selama ini dia sudah percaya dan memperlakukan Enyi dengan baik. Enyi tahu maksud ucapan Hera, dan langsung meminta maaf padanya. Enyi berlutut di depan Hera, dan terus meminta maaf, tapi Hera kembali memukulnya. Ibu Hera memberikan uang, dan meminta Enyi untuk mengaborsi bayinya, dan segera meninggalkan rumah itu. Enyi bingung, bagaimana semua orang bisa mengetahui kehamilannya. Enyi diberikan waktu beberapa hari untuk mengurusnya. Tapi, Hera yakin kalau Enyi tidak mungkin mau mengaborsi bayi di kandungannya, karena Enyi sangat menyukai anak-anak. Di depan Bibi, Enyi mengakui kalau dia telah bersalah, karena melakukan hal yang terlarang di rumah ini bersama Go-hun. Bibi mengatakan, kalau bukan hanya Enyi yang salah, tapi Go-hun juga bersalah. Jika Enyi ingin meminta tambahan uang, Bibi menyarankan agar Enyi memintanya lagi, dan segera menggugurkan bayinya. Enyi pun masih bingung, apa yang akan dia lakukan pada bayinya. Bibi juga kesal, karena Enyi hanya diam saja saat dipukuli oleh Hera. Nami menghampiri Enyi, dan meminta maaf padanya. Karena dia melihat dengan jelas kalau neneknya yang mendorong tangga dengan sengaja, dan membuat Enyi terjatuh. Nami merasa kasihan pada Enyi, karena dia baik, tapi disakiti. Mendengar ucapan Nami, Enyi menjadi sangat terharu. Enyi pun meyakinkan dirinya untuk tetap melahirkan bayinya. Bibi hanya pasrah mendengarnya. Hera mendatangi toko obat untuk membeli ramuan minuman. Hera meletakkan minuman yang sudah disiapkannya di dalam kulkas, supaya Enyi meminumnya. Dan minuman itu yang bisa merusak kesehatan bayi. Dan Enyi meminumnya setiap hari. Go-hun sangat senang, karena akhirnya istrinya melahirkan anak kembarnya. Mereka sangat berbahagia, tapi Hera bersikap aneh di depan Go-hun. Hera masih marah dan benci kepada Go-hun, karena pengkhianatan yang dilakukannya. Saat semua orang meninggalkan rumah, Enyi masuk ke kamar Hera. Go-hun kembali ke rumah dan membuka kamar mandi, lalu melihat Enyi yang sedang berendam di dalam bak mandinya. Enyi mengatakan kalau dia sedang hamil, semua orang sudah mengetahuinya. Dan dia sudah dipukuli lalu diberikan uang untuk mengaborsi bayinya. Go-hun syok dan kaget mendengar ucapan Enyi. Bibi langsung mendatangi Enyi dan meminta untuk segera keluar dari kamar Hera. Go-hun pun meninggalkan mereka. Tiba-tiba, Enyi merasakan kesakitan yang luar biasa, dan air di bak mandinya berubah menjadi merah. Enyi yang kesakitan, meminta agar Go-hun menyelamatkan anaknya itu. Bibi dan Go-hun tahu kalau minuman itu penyebab kesakitan Enyi. Dan Enyi segera dilarikan ke rumah sakit. Go-hun tahu kalau semua itu adalah perbuatan ibu mertuanya. Go-hun sangat marah kepada ibu mertuanya. Karena perbuatannya, dia kehilangan anaknya yang dikandung Enyi. Go-hun bertanya kepada ibu mertuanya, siapa yang memberikan minuman beracun kepada Enyi. Ibu Hera mengakui, itu adalah perbuatannya, supaya Go-hun tidak marah dan membenci Hera. Ibu Hera bersekongkol dengan dokter, untuk menggugurkan bayi yang dikandung Enyi jika bayinya masih hidup. Bibi menangis melihat Enyi yang terbaring di meja operasinya dan akan kehilangan bayinya. Setelah Enyi bangun, Bibi menceritakan semua yang terjadi padanya. Enyi sangat marah kepada Bibi dan menamparnya, karena Bibi mengetahui semua kejahatan yang dilakukan Hera dan ibunya, tapi Bibi tetap diam dan tidak memberitahunya. Bibi mengatakan, kalau dia sudah pernah meminta Enyi untuk pergi dan menghilang dari rumah itu supaya selamat. Bibi pun meminta maaf atas semua kesalahannya. Dan Enyi berniat untuk membalas dendam kepada semua orang yang telah menyakitinya.
Dengan mengendarai sepeda motor, Enyi pergi ke rumah Hera dan Go-hun. Bibi juga menyambut kedatangan Enyi. Dia langsung masuk ke kamar bayi, lalu menggendong bayi kecil itu. Go-hun mengetahui kedatangan Enyi dan meminta Enyi menjauh dari anak-anaknya. Enyi memberikan bayi-bayi itu, dan dia bertingkah seperti orang yang sudah gila. Bibi dimarahi oleh Hera karena membiarkan Enyi masuk ke rumahnya. Tapi Bibi mengatakan kalau dia sudah tidak ingin lagi bekerja di rumah ini. Bibi sudah muak dan bosan dengan sikap dan kelakuan majikannya. Enyi menyapa Nami yang berada di lantai bawah. Enyi mengungkapkan semua kekesalan dan kemarahannya pada keluarga Hera. Enyi mengikat lehernya dengan tali yang tergantung pada lampu besar. Dia langsung melompat dan bunuh diri di depan semua orang. Enyi tergantung dan terbakar, dan disaksikan oleh semua keluarga Hera. Semua orang pun pergi ketakutan. Tapi, Nami terus memandangi Enyi yang sudah terbakar. Di akhir film, Hera dan suaminya sedang berpesta bahagia di suatu tempat, bersama anak-anaknya. Dan film pun berakhir. Semoga hari kalian selalu berbahagia, dan sehat selalu. Terima kasih, dan sampai jumpa.